nggak kompak, nggak ikhlas, mudah-mudahan bisa ziarah ke Tanah Abang, amin. Mending Tanah Suci, mending Tanah Abang, Bu. Tanah Suci atau Tanah Abang? Masya Allah, terserah dah. Yang penting kita berkah semuanya ini malam, insya Allah. Yuk kita jawab salam yang kompak, biar Allah menyaksikan bagaimana semangat kita, bagaimana harapan kita ingin selamat dengan menyebarkan salam kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah bagus. Cuman tukang martabak belum jawab salam tuh. Dia sibuk goreng, tukang cilok, apa? Insya Allah mudah-mudahan yang dagang semuanya untung, amin. Abang dagang, dengerin kalau nggak habis beres maulid bagiin aja ya. Insya Allah biar berkah sudah. Kita ulang sekali lagi biar majelis kita nambah berkah, nambah meriah, nambah turun syafaat dan hujan rahmat daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulih wa abdih. Wah, ini belum mulai udah airnya datang. Ini tanda-tanda kudu lila hari ngaji kita ya. Masya Allah. Kiai, airnya jangan banyak-banyak dah. Kalau banyak mesti lama ngajinya. Apa ini mah cuman pajangan doang? Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nikah lagi. Ada apa? Aminin aja. Orang doa itu mah. Masalah diijabah enggak mah belakangan sudah, ya. Amin. Sudah. Masya Allah, bapak-bapak ya, dilihat, wah hanya kalain orang mau wacai ya tante. Ayo kita jauh ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulih wa abdih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Faqala ta'ala bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان أحدكم حتى تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وعلى ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اجعلنا من عباده المتقين واجعلنا من عباده الفائزين بجنة النعيم والسلامة من النيران ودخول الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا في طاعة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وطول أعمارنا يا الله في حب أهل بيت رسول الله وحب أصحاب رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, apabila beliau-beliau hadir, baik yang hadir ataupun mungkin masih di jalan atau mungkin sudah pada pulang, dan juga wabil khusus kepada para alim ulama yang nampak hadir di tempat yang mulia ini, wabil khusus kepada kesepuhan setempat, Kiai Haji Ugan beserta para ulama yang lain yang tadi saya sudah mendengarkan tausiahnya atau ceramah agamanya. Insya Allah kita doakan para ulama kita semuanya panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan urusan dakwahnya, dilancarkan perkara ibadahnya, dan mudah-mudahan dibanyakin duitnya. Masya Allah, amin ya rabbal. Ibu-ibu pernah doain kiai banyak duit nggak? Oh, Pak, pernah doain kiai banyak duit nggak? Tuh, meretara ngadoakeun henteu. Seneng lihat kiai melarat, nggak boleh. Saya di mana-mana selalu mendoakan biar kiai banyak duit. Kenapa? Karena kalau kiai nggak punya duit bahaya. Bener, bapak-bapak kalau kerjanya tani nggak punya duit, paling-paling pisang dijual, daun pisang dijual, sawi, buncis dijual. Tapi kalau kiai nggak punya duit, yang dijual agama. Ini berbahaya. Makanya nggak sedikit kiai kelaparan, agama dijual belikan, siap untuk memfatwakan sesuai dengan pesanan. Halal pun dia siap jadikan haram, haram pun dia siap jadikan halal, selama yang memesan duitnya gede, amplopnya tebal, dia siap untuk merubah hukum Allah. Jadi kalau sudah begitu bahaya apa enggak? Bahaya. Makanya enggak ada salahnya kita sebagai murid mendoakan guru biar banyak duitnya. Amin ya rabbal. Yuk doa sekali lagi, mudah-mudahan para ulama, para kiai, para ajengan biar banyak duitnya, amin. Biar Allah mudahkan urusan rezekinya, amin. Agar beliau-beliau teguh di dalam berdakwah dan menghadapi berbagai macam ujian, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan aparat pemerintah yang mungkin saat ini tidak hadir kepala desanya, hadir nggak? Nah, ya, kita maklumi kepala desa saat ini tidak hadir, kita maklumi karena situasi kondisi Bogor secara pemerintahan sedang ketat-ketatnya, tapi secara masyarakat sedang nikmat-nikmatnya. Kenapa saya bilang masyarakat sedang nikmat-nikmatnya? Karena mereka sedang bertemu dengan kekasihnya, kerinduannya terobati di bulan Maulid, sehingga mereka bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para pemerintah kita yang terus berjuang tak henti-henti, dari mulai RT, RW sampai ke presidennya yang niatnya baik, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau yang zalim dan jahat, mudah-mudahan dikasih hidayah biar kembali ke jalan yang lurus, amin Allahumma amin. Kemudian tak lupa pula yang saya hormati para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya belum baca di sini ada apa nih? Bapak Jupri Effendi selaku Ketua DKM Nurul Huda, Ustaz Putri tokoh agama, masyaallah, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan para kesepuhan, tokoh masyarakat, para panitia, wabil khusus Hajir Marawis Al-Huda, Masya Allah. Ini dilihat dari tampangnya nih, Masya Allah nih. Cuman yang ujung kurusan dikit nih. Nih panitia tolong yang kurus dikasih berkatnya 2, biar gemukan dikit insya Allah.
Ini Hajar Marawis Al-Huda, ini putra putri kita yang soleh dan solehah. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena saat orang sibuk main TikTok, main game, mereka main Marawis solawat ke Nabi Muhammad. Cuman hati-hati, jangan sampai grup Marawis, grup Hajar solawatannya main TikTok juga lagi. Jangan. Insyaallah kita pengikut Nabi Muhammad, kita pecinta solawat, seluk-beluk tingkah laku kita meneladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang saya hormati dan saya muliakan semua para hadirin, para hadirat yang sengaja datang kemari ataupun tidak, yang duduknya di depan ataupun di belakang, yang dagang ataupun tidak dagang, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat yang terbaik di sisi Allah dan kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu-ibu yang cakep-cakep, masya Allah, saya lihat dari tadi nggak pada pakai masker ya. Kalau bisa pada pakai masker. Terus kalau pakai masker selamanya ganti pakai cadar, itu bagus. Insya Allah mudah-mudahan yang pakai cadar dan pakai masker dan tidak pakai cadar dan masker mudah-mudahan dapat ampunan Allah, dijadikan orang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya belum lihat, mohon izin dulu. Di sini temanya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW guna membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Anda kalau mau berbicara akhlak, ini pembicaraan gerbang besar. Jadi gerbangnya gede. Kalau kita buka, di dalam isinya bermacam-macam. Dan ini para panitia ngambil tema ini sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan sungguh luar biasa? Karena saat manusia diawali hidup mereka dengan akhlak, semuanya akan berhasil dan bahagia dunia dan akhirat. Ibu-ibu, Bu, kalau suami di rumah terus ibu-ibu marah-marah apa enggak? Marah-marah apa enggak, Bu? Sapoe di ima, 2 poe di rumah, 3 poe di rumah, pokoknya DRS di rumah saja. Ibu-ibu ngambek deh? Ngambek deh, Bu? Enggak boleh. Makanya bapak-bapak, kalau nasib karena corona di rumah terus, istri ngomel-ngomel suruh kita keluar, jawabannya tong ngomong hese duit entong, tong ngomong hese gawe entong. Jawabna, Bu, mentak bapak tara keluar wae oge, di luar telo bajanda nempuan wae bapak, supaya selamat kita. Ya. Jadi kalau dengan akhlak semuanya rapi, dengan akhlak semuanya beres. Makanya ini tema yang luar biasa. Mudah-mudahan ini malam bisa kita bahas dengan baik dan pulang dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa meneladani sebagian daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu, di sini saya mau coba tekankan kepada semua. Akhlak Nabi ini kalau kita mau pelajari semua nggak bisa. Tolong dicatat semuanya. Akhlak Nabi kalau mau dipelajari semua nggak bisa. Kenapa? Ulama sudah mengatakan kana khuluquhul Quran wasimatuhul gufran. Nabi Muhammad itu akhlaknya kalau mau tahu tuh Quran dari A sampai Z, dari alif sampai H, dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, itulah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikaji semuanya berat. Kalau kita mau tiru semuanya nggak mungkin. Maka sebaik-baiknya mereka yang tidak mampu mempelajari semua, pelajarilah akhlak Nabi yang terpenting dan setiap hari kita hadapi, setiap hari kita jalani. Salah satu akhlak yang tertinggal di zaman kita itu tentang apa? Tentang akhlaknya
Orang yang besar kepada yang kecil, orang yang kecil kepada yang besar. Ini hampir punah, bapak-bapak rahimakumullah. Ibu-ibu, bu, ibu-ibu, kalau punya anak kecil salaman. Biasanya yang cium tangan siapa? Anak apa ibu? Anak. Pernah nggak ibunya nyium tangan anaknya? Tuh. Padahal anak nyium tangan orang tua tanda hormat dan bakti. Orang tua nyium tangan anak dengan keningnya tanda kasih sayang. Makanya bapak sama ibu gak usah lebay. Banyak ngomong, nak aku sayang sama kamu, nak aku sayang sama kamu. Gak perlu. Cukup anda sering cium tangannya, cium keningnya, itu sudah masuk ke dalam hati dan sanubari si anak bahwa orang tua sangat sayang dan cinta kepada dia. Jadi balik lagi kepada akhlak Nabi Muhammad. Bapak-bapak, Pak, pakai sendal kaki mana dulu, Pak? Pakai sendal kaki mana dulu? Kanan. Buka sendal kiri. Doanya tuh yang di belakang, Bismika Allahumma ahya wa amut. Allahu Akbar. Ada yang ngomong lagi, pasti doanya nih Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, ada yang amin tuh bocah. Ketahuan lapar yang begitu biasanya. Masya Allah. Nah jadi bapak-bapak mohon maaf, saya mau coba buka gambaran dulu tentang akhlak Nabi itu luas. Ambil yang terpentingnya dulu, yang setiap hari kita jalankan, itu yang ambil dahulukan. Jangan perkara yang kita tidak menghadapinya kemudian akhlaknya kita kaji betul-betul. Jangan dulu. Yang terjadi dulu, ikuti dulu. Anda sekarang punya apa? Anda punya istri, oke. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad terhadap istrinya? Anda punya apa? Suami. Bagaimana Nabi mengajarkan istri-istrinya agar taat kepada suami, yaitu Rasulullah. Itu coba pelajari sedikit-sedikit. Makanya ibu-ibu mohon maaf, Bu. Kalau ibu-ibu punya suami suka bentak-bentak, sampein, Bu, suami jangan begitu. Yang bentak-bentak itu bukan umat Nabi. Yang sering bentak-bentak itu umatnya Fir'aun. Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun, nggak pernah sehari lewat kecuali dibentak oleh suaminya. Jadi kalau ada suami modelnya tukang bentak-bentak, itu pengikutnya Fir'aun, walaupun adanya di umat Nabi Muhammad. Akhlaknya ngikuti Fir'aun. Saya mau kasih satu cerita bapak-bapak. Nabi Muhammad pernah berangkat keluar rumahnya, artinya dari luar rumah, berangkat dari rumahnya. Itu beliau pulangnya kemalaman. Siti Aisyah nunggu kemalaman beliau ketiduran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketuk-ketuk pintu, Siti Aisyah udah ketiduran. Assalamualaikum, enggak dibuka. Assalamualaikum, enggak dibuka. Assalamualaikum, enggak dibuka. 3 kali salam ajaran Islam itu, kalau tidak ada yang jawab, tidak ada yang buka pintu, walaupun rumah sendiri jangan masuk. Kalau kita Pak 3 kali nges keketrok dibuka-buka, kumaha kira-kira? Diketrok apa didobrak? Apa digedor? Nges dibuka disundrungkan mual ta istri. Awas, pengikut Fir'aun banyak dikeliaran di sini nih. Oh, tulak cangkeng langsung. Kamu nih istri apa semua? Allahu Akbar. Coba mau neladani akhlak Nabi Muhammad tuh, cerita sedikit dulu sebelum saya bedah. Nabi Muhammad akhirnya ngamparin sorbannya di bawah. Lantai Nabi Muhammad itu nggak pakai keramik, Pak. Kalau punya kita pakai keramik enak. Ini nggak pakai keramik, taruh. Tidur Nabi Muhammad. Barang Nabi Muhammad tidur, Siti Aisyah malam-malam kalau orang Sunda bilang lilir. Bangun di malam hari karena punya ingatan lagi nunggu Rasulullah. Pas bangun, astagfirullahaladzim, ini Nabi Muhammad belum pulang. Ya Allah, akhirnya Siti Aisyah membuka pintu. Ternyata Siti Aisyah dikagetkan Rasulullah tidur di teras para jamaah.
Akhirnya Siti Aisyah menghampiri Rasulullah, langsung minta maaf. Rasul, minta maaf gara-gara salah aku ketiduran, engkau tidur di lantai begini ya Rasulullah, maafin. Oh, minta maaf. Rasulullah bangkit dari cara tidurnya, bangun dan membelai kepala daripada Sayyidatuna Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, bukan engkau yang salah Aisyah, tapi aku yang salah. Ya, Rasulullah bilangnya begitu, bukan engkau yang salah wahai Aisyah. Bukan engkau yang salah wahai Aisyah, tapi yang salah itu aku, pulangnya larut malam. Aisyahnya minta maaf, ngerasa salah. Rasulullahnya minta maaf, ngerasa salah. Orang yang merasa salah ketemu dengan yang merasa salah, ibarat negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Yang repot di kita ngerasa benar ini, suami ngerasa benar, istri ngerasa. Kalau positif ketemu positif, hasilnya apa? Perang salib. Ya Allah, bahaya. Makanya benar ini panitia ngambil tema begini, ini adalah hal yang luar biasa. Makanya insya Allah saya akan coba membahas dengan sedemikian ringannya agar mudah untuk kita pahami dan kita pulang dengan menggebu-gebu ingin membangun akhlak kepribadian Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Baik. Yang pertama Bapak-bapak, saya mau coba ajak Anda membaca sholawat dulu. Tapi ikuti saya karena sholawatnya agak sulit. Terutama tim sholawat, ente tim qasidah mana tadi? Hajir, Manawis, Al-Huda, ente ikuti Ustaz. Hati-hati, coba ikuti semuanya bareng-bareng. Ikuti. Jadi kalimatnya jangan sampai salah, tak marbutohnya jangan sampai salah nih. Ikuti Pak. Amlium liya. Ini diajak sholawat kok nggak pada mau sih? Ini ibu-ibu dah, Ustaz eta bahasa naon yang sieun murtad eta teh. Bahasa apa sieun murtad? Bapak-bapak ikuti Ustaz. Awas nggak ngikuti, bisul balik di dia si eta. Ikuti. Amlium liya. Amlium liya. Lihat. Ni mana aminah. Munggu amzai. Lulus. Ini sholawat ke Nabi aja lulus. Ustadz itu sholawat apa sih kok bahasanya terpuguh? Nges itu tuturkan nges. Menang ganjaran. Abdi nu ngajamin. Loh kok bisa ngejamin Ustadz? Karena maknanya sholawat. Nanti saya terjemahkan dah. Ikuti weh lainnya. Ibadah ya, niatan ibadah nges lah. Amlium liya. Amlium liya. Ni mana aminah. Aminah. Munggu amzai. Mungku anjay. Masa jumea. Masa dunia. Tak lulus. Aduh, itu masih gak tukang tahu bulat itu mah. Tahu bulat ki kenjong, tahu bulat digoreng dadakan. Enak ya. Aduh. Bapak-bapak perhatikan, ibu-ibu mohon maaf. Pasti semuanya bertanya-tanya, Ustadz kok kenapa sih sampai ke arah itu bahasa apa? Ini cerita kedua kalinya di bulan ini saya cerita. Di 3 bulan, baru 2 kali. Dan jarang saya ceritakan. Hampir jarang saya ceritakan. Jadi gini bapak-bapak. Yang barusan Anda semua ikuti itu bahasa Afrika. Jadi bahasa Afrika lain kayak di kita, Bah.
Kalau orang Sunda ngomong abdi, abdi orang ya. Orang abdi kan? Abdi orang. Kalau orang Afrika ngomong saya itu mimi. 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 Saya hari ini bersyukur kepada Allah. Mimi, Leo, nasyakur mungguana. Bisa tuh Pak? Abdi samanya tuh. Coba bapak-bapak. Mimi, Leo. Leo. Tahu bulat eleh hai mata. Nasyakuru mungguana. Ungguana. Hari tara biasa mah lucunya. Hari batur mah nunggu biasa mah tegunana. Sudahlah bapak-bapak, ibu-ibu sudah. Tolong berhenti dulu. Saya mau bedah ceritanya nih. Saya mau bedah. Berhenti dulu sudah. Jadi gini nih bapak-bapak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi Muhammad baca sholawat, jangan diam. Jangan ngurusin TikTok, jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang duduk di Goa Hiro. Perhatikan. Beliau sedang duduk di Goa Hiro. Duduk ibadah sama Allah, ibadah. Turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Pada saat malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah, sama-sama kita tahu Rasulullah mendapatkan perintah wahyu dari Allah yang pertama dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba yang ibu-ibu dulu Ustaz mau nanya. Bu, saat malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Iqra," apa jawaban Nabi Muhammad, Bu? Eta mulut Rajab geus barapuluh tahun eta. Jawaban poho deui, Pak. Nabi Muhammad jawabnya apa, Pak? Itu umat saha itu muludan di umat saha itu di umat Nabi apa umat Firaun itu? Oh, sejarah Nabi jarang dikupas ya kade, gara-gara ngabedah wae alamat palsu gitu ya. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, regepkeun sing bener. Jangan sampai ini sejarah luntur begitu saja. Hati-hati. Jibril turun kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, Iqra." Dituntun Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Bu, Pak, jawaban Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa baca wahai Jibril. Jadi Nabi Muhammad jawabnya aku nggak bisa baca. Padahal yang dituntun cuman bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi. Masa Nabi Muhammad gak bisa? Nabi Muhammad orang Arab apa orang Sunda? Jawab yang kompak. Nabi Muhammad orang Arab apa orang Sunda? Bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab apa bahasa Sunda? Nabi dilahirkan di Arab apa di Sunda? Quran bahasa Arab apa bahasa Sunda? Arab ketemu Arab, ketemu Arab, ketemu Arab, dituntun teu bisa, aneh itu. Loh iya, hati-hati bapak-bapak. Bapak-bapak saja orang Sunda, lahir di Sunda, lidahnya Sunda, ngomongnya Sunda, dituntun bahasa Afrika walaupun seetik bisa. Apakah Nabi Muhammad lebih bodoh daripada kita? Mustahil. Bapak-bapak tadi dituntun Pak, Pak. Kelompok ieu tah ngawakilkeun geus lah di ditu mah tarunduh orang giningan ka tempona. Bapak-bapak mohon maaf, Mimi, Leo, Nasyakuru, Mungguana, bisaeun. Mimi, saya, Leo, hari ini Nasyakuru bersyukur Mungguana kepada Allah. Tadi yang kita baca tadi, Amleum Lea di hari yang penuh kegembiraan. Di mana Aminah memperingati seorang perempuan yang bernama Aminah.
melahirkan siapa? Nabi Muhammad. Akhirnya kita berharap munggu amzai mazzajumiyah, mudah-mudahan Allah membalas kemuliaan Siti Aminah dengan pembalasan yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kita lagi memuji Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu bahasa Afrika tenyaho, tengerti, dituntun bisa dituntun bisa enggak? Bisa. Masa Nabi Muhammad orang Arab, lisannya Arab, lahirnya di Arab, Quran pakai bahasa Arab, dituntun nggak bisa? Kan teasum akal, bapak-bapak. Pasti ada sesuatu, itu maksudnya. Makanya mesti dibedah ini sejarah. Kenapa Nabi Muhammad saat beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, ma ana biqari, aku nggak bisa baca wahai Jibril. Bapak-bapak, ibu-ibu, 3 kali Nabi Muhammad bilang aku nggak bisa baca. Quran bahasa Nabi, orang lisan Nabi lisan. Masa orang Arab lisan Arab dituntun bahasa Arab nggak bisa? Oh, bapak-bapak, saya mau coba bedah ini sedikit, nuturkan contoh para ulama orang. Perhatikan, kalau kita lagi tahlilan, ada para habaib misalnya 3 sampai 4. Ada para ulama 3 sampai 4. Lamun keur disodorkeun maca doa sok ngaromong kumaha? Beb, antum doa beb, antum doa beb. Kata Habibnya, enggak. Antum aja yang doa antum. Mama aja enggak. Ayo lah doa. Mama tuh bisa ngadoa. Apakah benar dia enggak bisa berdoa? Benar tuh bisa ngadoa? Bukan. Bapak-bapak, kiai kalau ngumpul di panggung, habaib kalau ngumpul di panggung, kalau pas baca doa kan diserahkan nih, diserahkan baca doa. Beb, doa beb. Kata Habibnya, enggak, antum aja. Beb, antum doa. Enggak, antum, ana enggak bisa berdoa. Syuh, ana enggak bisa berdoa. Antum aja. Oh, itu sampai kamu, ini bilang kamu. Kenapa? Sifat rendah hati para ulama dengan sesama ulama, merasa dirinya enggak bisa, dialah yang terbaik. Padahal cuman maca doa isol doang. Ulah harganing ulama, santri karak saminggu ge doa isol mah geus bisa. Da santri ayeuna mah doa isol nomor pertama. Kenapa nomor 1 doa isol? Karena ieu balik kudu bisa mimpin tahlil ya. Di jometnya soalnya. Masya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, maksudnya Nabi Muhammad nggak bisa, bukan Nabi bodoh, bukan Nabi nggak bisa, tapi itu sifat rendah hati dari Nabi Muhammad. Kenapa saat itu ada sifat rendah hati dari Nabi Muhammad? Karena Nabi tidak ingin agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dibuka dengan ilmu. Ilmu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ingin membuka agama dengan akhlak, yaitu sifat tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad. Makanya terbukti gara-gara Islam gerbang dakwahnya dibuka dengan akhlak oleh Nabi Muhammad di hadapan Jibril pada pertemuan pertama. Perjalanan dakwah Islam begitu suksesnya luar biasa. Tapi kalau dibukanya dengan ilmu, maka saya yakini sebagaimana Nabi mengajarkan, keberhasilan perkara didasari dengan ilmu tanpa akhlak itu tidak akan pernah berhasil dengan maksimal. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Syafi'i memperumpamakan akhlak itu seperti terigu, tepung, ilmu itu seperti garam. Ibu-ibu, Bu, tolong jawab yang jujur Bu ya. Nggak ada dusta di antara kita. Jawab sing kompak. Ibu-ibu lamun nyieun bakwan, tariguna 1 kilo, uyahna 10 kilo. Kira-kira tariguna kumaha Bu, bakwana kumaha tah? Lamun dibagikan ke bapak-bapak, Pak ngomong arek dahar apa dilepehkeun? Kunaon make kitu Pak? Pana eta teh nyaah meureun batur nang capek-capek. Asin. Bahkan bukan asin mak fangsain. Ya.
asinnya kelewatan. Kenapa? Ilmunya banyak, akhlaknya sedikit. Coba dibalik, terigunya 10 kilo, garamnya 1 bungkus yang kecil. Kira-kira bakwannya enak apa tidak? Enak, karena ngepas. Makanya para panitia, para kesepuhan ngambil tema ini agar hidup kita nggak pangset. Hidup kita biar enak, pedo cokolot baheula mahi bumbuna. Kenapa? Garamnya cukup. Coba bapak-bapak, punten. Pak, punten Pak. Ada santri pulang mondok. Itu santri ditanya, "Jang, Alpiah udah hafal?" "Belum." "Imriti udah hafal?" "Alhamdulillah baru setengah, hampir beres." "Baca kitab bisa?" "Ya seala kadarnya insya Allah bisa Bapak." "Terus di pondok gimana?" "Ya Alhamdulillah khidmat sama guru, mau bersih WC inggu, mau bersih-bersih WC, mau bantu-bantu khidmat, akhlak." "Jang aya nama maneh balik deui ka pondok, sasalaman eta budak teh bari ceurik." "Pak, doain saya Pak ya. Bu, doain saya biar di pondok jadi orang soleh." Kata ibu bapaknya, "Nak, maafin ya nak ya, nggak bisa ngasih jajan gede, cuman ada 50.000 buat 1 bulan." Anaknya langsung nyaut, "Ya Allah ibu, bapak, andaikan 50.000 ini nggak ada pun, saya ikhlas dengan doa bapak dan ibu, saya sudah bersyukur." Bandingkan sama yang satu, balik ngobong, langsung diukna angkat kaki. Wah. "Bapak, coba dia sagedeung Pak, eta ka bapakna." "Pak, dia kenapa sagedeung? Diuk di dinya kenapa?" "Ta ieu Alpiah pangnyakelankeun coba." "Sot acak-acak ku bapak halaman sabaraha sot?" "Dur halaman 7 berebet. Dur halaman sekian berebet. Dur halaman sekian berebet." "Pak, nyaho teu Pak?" "Eueuh nu leuwih jago tibatan anak bapak mah ya." "Eueuh Pak, Mi coba pang nyokotkeun cai Mi, coba pang nyeunkeun susu Mi hampura ya, capek ya balik di pondok." "Eta balik santri ya." Dibere duit bareng balik, "Jang, duit teh ning kur eueuh, kur aya 100.000 jang sabulan." Kumaha sih ieu? Capek ari ngaji teh Pak, mah nya cuma 100.000 adat-adatan, tapi pinter. Bapak-bapak coba pantes keneh nu mana? Nu tadi elmuna saeutik tapi akhlakna luhur, apa nu elmuna loba tapi akhlakna dihandap? Mending nu mana? Mending nu mana? Ente ngomong. Lamun ente dilamar ku lalaki nu kahiji jeung nu kadua mending nu mana? Tuh. Kata bapak-bapak lamun dilamar mending nu kahiji, emang dilamar bapak-bapak? Ada jeruk makan jeruk lagi. Tuh lihatin. Jadi ini kesepuhan para panitia nih ngambil tema begini, ini bukan sembarang tema. Makanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf. Saya mau singkatkan saja agar tidak terlalu larut malam juga. Pertama, yang terpenting akhlak kita itu bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau dengan Allah hati-hati, akhlak mesti dijaga betul-betul. Bapak-bapak nanya, "Ustadz, akhlak dengan Allah bagaimana?" Saat Anda sholat, saat Anda sujud, saat Anda ruku, jaga akhlak dengan baik. Ulah nepikeun kanonggeng sujud, ari leungeun kanan gagaro kabelah tukang. Kira-kira berakhlak nggak depan Allah? Pak, ada presiden manggil kita. Ari barang teh hareupeun presiden bari kieu tah. Aya naon Pak Presiden? Ditegur mah. Ditegur mah. Depan presiden ini gagaro di itu. Cenang mah budug mah antep heula we harapan presiden. Syuf, itu di depan presiden. Bagaimana sekarang kita di depan Allah? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Eta payunan Allah. Di depan Allah dia garuk-garuk begini, kira-kira ada apa enggak? Akhlak apa enggak? Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhlak kita, sholat, ruku, sujud yang benar. Aya nu ruku kieu bari nempo suku. Bodasan kene nu urang nih. Bah hideung si eta mah. Ada yang begitu. Ada lagi yang lagi sholat bukan meributkan suku hidung, suku bodas. Malah kakinya diengkangin gede kieu. Ini juga berbahaya. Kok mana adab dia di hadapan Allah? Akhlak dia di hadapan Allah. Makanya bapak-bapak kalau sudah Allahu Akbar lewat KB makhluk Allah geus moal aya deui. Kalau Anda bisa khusyuk di hadapan presiden, kenapa tidak di hadapan Allah? Kalau Anda benar-benar takut di hadapan bos, sieun dipecat di tempat pagawean, kenapa Anda tidak lebih takut di hadapan Allah, bising dipecat tina daftar ahli surga na? Loh ini mesti jelas. Makanya yang pertama, bagaimana akhlak kita kepada Gusti. Ibu-ibu, Bu, itu kalau lagi sholat pakai mukena, akhlaknya jaga sama Allah. Jangan mukenanya ditaruh di nabeheung. Di sini mukena. Ini daging, ini aurat nih. Ini di sini aurat. Jadi kalau sampai ke muka, sholatnya nggak sah. Tutupin sampai ke dagu. Dan kalau takbir, ibu-ibu jangan ngikuti kayak laki-laki, ngewa ibu-ibu. Udah sholat cuman pakai kaos kutang doang, Allah takbir kayak laki-laki begini. Ya kumaha lalakona ya. Mun aya CCTV bahaya ya. Hati-hati, takbirnya mulai ngangkatnya pelan-pelan. Allahu Akbar. Pelan-pelan, taruh tangannya di atas tusur, di bawah dada. Jadi yang pertama, bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu. Satu, beres sudah. Bapak-bapak nanti ngaji di mingguan. Tadi ada kiai kita ngisi mingguan tuh, hadir di situ. Insya Allah dikupas tuntas masalah seperti itu. Yang kedua, akhlak kita dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, akhlak kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana Ustadz akhlak dengan Nabi Muhammad? Oh, maksudnya begini. Saat Anda mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, Anda mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, buktikan akhlak Anda di hadapan Nabi Muhammad dengan cara Anda mengikuti sunnah-sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Pak, hari poe Jumat jam 11 mangkat di imah, kunaon lain langsung ke masjid. Kunaon make ngarudud heula na teras. Aya naon jeung Kangjeng Nabi Muhammad teh siga mumusuhan. Nah eueuh deui waktu ngarokok, eueuh deui waktu ngopi. Jam 11 mangkat gaya nama ojrog geus dangdan rapi ari ka masjid teh batur iktikaf maca kafi ieu mah kalaka sabatang di dieu sabatangna ceuli. Na teras masjid teh batur mah di jero. Alhamdulillahilladzi Yasin alif lam mim ha mim ain sin qaf reang maraca Quran lalaunan ieu mana teras. Kita malaikat kaasupan kadinya, ya Allah ari sia teh jang umat Nabi apa umat saha di imah ngudu di dia ngudu atau pe ka masjid mah eureunnan heula ngudu da poe Jumat. Ada tidak bapak-bapak hari Jumat jam 11 mangkat tapi asup nama keukeuh we pas koma aya teu? Sibuknya di mana? Di luar ngabisin 2 batang, ya Allah. Di baturan deui, aya babaturanna aya grupna. Bari nongkrong na teras teh. Li heula sia mah datang teh. Aya keneh teh 2 batang teh. Eta masjid kalaka kiblat teh di tonggengan, Pak. Allahu Akbar. Akhlak kita dengan Nabi Muhammad kalau begitu minim banget. Ari gaya nah hayang menang syafaat Nabi palebah mana liang mah eta. Ini kan berbahaya.
Apalagi akhir zaman gara-gara aya haji plus di Kementerian Agama, loba ibadah ge plus. Jumatan plus, mangkat pangpanerina balik pangheulana. Allahu Akbar. Ini berbahaya. Makanya bagaimana akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bapak-bapak, Pak, kelihatan gak nih yang saya buka? Kelihatan gak? Apa ini? Minyak wangi, non alkohol. Kenapa selalu dibawa? Karena Nabi Muhammad seneng pakai minyak wangi-wangian. Makanya bapak-bapak bawa minyak wangi, taruh di sini, pakai sedikit. Jangan lempang dengan dibauan kudun kaung Paur weng kemot na kuburan ge hayang diempos ku seuneu ku eta kunaon ku kebul rokok jung kaung. Hati-hati Pak. Jangan sampai kita terlalu cinta. Anda seneng, Anda suka ngerokok silahkan. Tapi lamun nepikeun ka mabuk kepayang mah entong bapak-bapak. Jangan sampai tempat-tempat nu diajarkeun ku Nabi kudu sareungit keukeuh dirinya ku urang dibauan wae ulah bapak-bapak. Di imah ngaroko mangga, di kebon rek ngaroko mangga, rek beuki mangga, ngan ka masjid jam 11 matong mawa sabatang-batang acan, langsung asup ka jero masjid, salat sunat tahiyatul masjid, duha belum salat duha, salat duha beres, ani prek duduk cekel tasbih, baca sholawat an-nabiyil ummi 100 kali, belum baca surat al-kahfi, baca surat al-kahfi 1 kali. Aya keneh waktu hudang salat 4 rakaat, rakaat kahiji maca qul huwallahu ahad 50 balik, rakaat kedua qul huwallahu ahad 50 balik, rakaat katilu qul huwallahu ahad 50 balik, rakaat kaopat qul huwallahu 50 balik, totalnya qul huwallahu menjadi 200 kali dalam 4 rakaat. Lihat di dalam kitab Marakil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu luar biasa manfaat yang besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, akhlak sama Nabi dijaga. Ibu-ibu tuh, bu, Ustaz mau nanya, di neraka paling banyak laki-laki apa perempuan? Cakep. Di surga paling banyak laki-laki apa perempuan? Ngaji ta sapotong ta budak ta. Bu, Ustadz kasih tahu bu. Ibu-ibu hati-hati, ini malam mesti paham. Walaupun selewat ketemu saya mesti paham ibu-ibu. Di neraka paling banyak perempuan. Kenapa sebabnya di neraka paling banyak perempuan? Penyebabnya ada 2 dosa yang paling semarak dilakukan perempuan. Dosa pertama, tukang gibahin orang. Gak sedikit perempuan ngomongkeun batur nepikeun ka murtad. Kumaha murtad? Digenggeregan. Tong ngomongkeun batur atuh pi dorakaeun. Jawabna lah cicing lah anu sungut-sungut aing sia. Cicing, cek saha haram ngomongkeun batur haram dihalalkeun ku ibu-ibu, murtad harita keneh karena ngahalalkeun perkara anu haram seperti mengharamkeun perkara anu halal nyebabkeun kana murtad. Makanya tadi MC ngomong anak-anak kecil tong recet, ari budak mah recet geus biasa, nu tong recet mah ibu-ibu. Karena lamun ibu-ibu kos kieu khusyuk teu recet eta luar biasa, berarti geus bisa ngajaga 2 bibirna keukepannya. Cicing, yuk kiai keur ngambek ka urang ge cicing. Jetohon. Itu bagus. Ibu-ibu tuh begitu. Karena apa? Karena banyak kaum ibu-ibu dosanya lahir dari mulutnya. Makanya ibu-ibu lamun cerik sok nyekelan mata, sok nyekelan bibir. Ibu-ibu lamun cerik nyekelan mata, nyekelan bibir. Aya nu cerik ya ibu-ibu. Kumaha? Nyekelan bibir kan dia. Kenapa? Karena tangan itu sadar bahwa yang banyak dosa di bibir. Lain bapak-bapak, lamun bapak-bapak cerik nyekelan bibir, nyekelan mata. Mata.
Kunaon Kang? Indung maut itu. Kunaon atuh disencerikan indung maut? Kunaon? Pan sedih meureun nyekelan mata. Kenapa? Tangan tahu laki-laki paling banyak dosa di mana? Di mata. Tuh lalaki sih nonton TV iklan Hembody emang berdosa? Nggak percaya. Makanya saya di rumah nggak ada TV. Nggak saya. Kenapa Pak? Nempo we bapak-bapak iklan Hembody ngomong kieu we nah hate. Bodas eta namanya. Oh, doraka eta. Komo deui bari maca tasbih nonton TV nempo iklan nu karar itu. Subhanallah. Subhanallah, ieu makhluk Allah ciptaan. Ari di tukang teh pamajikanna pan karadak saeutiknya. Henteu make bedak Jepang. Noel teh Kang kunaon teh subhanallah subhanallah barang nempo astagfirullah. Orang nempo pamajikan sorangan astagfirullah, nempo pamajikan batur subhan. Hati-hati salah tuh. Makanya ibu-ibu yang pertama begitu. Yang kedua ini paling rawan ibu-ibu apa? Perempuan sering ninggalin sholat nggak kerasa. Maksudnya Ustaz nggak kerasa? Iya, sering sholat padahal ada sholat yang ditinggalkan. Apa Bu? Gara-gara masalah head nggak mau belajar, tengerti mana head, mana lain head. Tengerti mana wajib kodok, mana tewajib kodok. Akhirnya nggak capruk di bab sholat. Nah, eta menyebabkan karena neraka. Ibu-ibu, Bu, tanyakeun ka Kiai ari head panglilana sabaraha? 15 poe ngareuneu ibu-ibu ayeuna aya 3 bulan keluar head. Pak Kiai, ya, mohon solusinya. Naon solusina burulah lila lah. Kalau cenah abdi teh geus 3 bulan head teu eureun-eureun. Hah? Eta 3 bulan head teu eureun-eureun, Kiai langsung bingung. Bingungna kumaha? Aing ngaji na kitab head teh panglilana 15 poe, 3 bulan can eureun-eureun. Aya mazhab anyar sigana ye. Padahal lain mazhab anyar, eta teh kaum ibu-ibu anu sok ngotak-ngatik takdir Allah. Lamun takdir Allah di otak-atik, robah perkara nu geus ditertibkeun ku Allah. Allah teh geus nertibkeun na awak urang teh tong sok diutak-atik. Paribasa awewe zaman ayeuna marake KB cenah supaya telat anakna bohong eta teh daek we diwawadul ku orang Amerika. Tungtungna gara-gara di otak-atik isinya juga berubah. Akhirnya headna 3 bulan. Kiai yang bingung. Ieu ngahukuman head anu mana? Ditanya ari getihna warna naon nu kaluar? Cenah aya warna hideung, warna beureum, abu-abu, koneng, coklat rada bau saeutik. Oh, eta kiai bingung ngahukumanana. Akhirna ibu-ibu sholatnya nggak bener, kebelinger, nyangka na ieu darah head, akhirna henteu sholat padahal lain darah head, nyangka na ieu lain darah head, akhirna sholat padahal darah head, ngacapruk dina bab head, eta nu nyebabkeun kaum perempuan loba dina neraka. Jadi balik deui akhlak urang jeung Kangjeng Rasul teh tuturkeun syariatna. Makana ibu-ibu punten. Bu, di kita zuhur jam baraha? Jam baraha zuhur? Perhatikan. Ini contoh terakhir sudah. Ibu-ibu perhatiin. Ibu-ibu misalnya zuhur jam 12. Perhatikan. Zuhur jam 12. Barang masuk zuhur jam 12 azan tuh Mang Udin. Allahu akbar, Allahu akbar. Rata-rata nu rajin mah Mang Udin. Ada ulah kagaba. Makanan jelema nu ngaranna Udin kudu bangga. Udin sedunia pokona mangga. Azan Mang Udin, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Aya ibu-ibu azan cek kiai ge kudu nuturkeun nabi teh awal waktu teh geus berebet ka cai, berebet ke masjid, berarti urang sebagai hamba anakun umatna kudu berebet ka WC. Ari barang berebet ka WC ibu-ibu ambil air wudu, nawaitu raf'al hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, cuci wajahnya 3 kali, kumur-kumur mah geus pangheulana dengan apa ini namanya teh? Lain bahasa Sunda naon itu? Sirahna, kemudian
cokorna. Kemudian kakinya sampean ya. Tuh beres. Hari barang beres teh make mukena, beres rapi yang hareup kiblat jam 1:05. Arek takbir ya. Allah. Ieu teh awewe teh takbir teh lila kunaon ieu teh? Ai si horeng teh keur ngararasa. Ieu dihandap teh haneut naon? Ieu haneut naon nya? Ari mangka dibuka heula mukena ye jam 12:05. Berangkat ke WC diperiksa. Ternyata getih keluar warnana beureum kakoneng-konengan. Keluar getih, akhirnya ibu-ibu jadi sholat tuh bu. Teu dahet, teu meunang. Haram perempuan sholat dalam keadaan head. Akhirnya ibu-ibu berangkat ke rumah, nyangung, nyambel, head 1 poe, 2 poe, eureun 15 poe. Beres eureun 15 poe, eta lohor lamun teu dikodoan doraka. Tah eta bab ngaji teh gade. Cek lalaki alhamdulillah urang mah teu head. Jadi teriut bab bakal dinya ku abdi di bejaan lamun pangaresa boga pamajikan asup neraka gara-gara nu tadi maka memeh pamajikan anjeun aranjeun sadaya kana neraka. Atuh bantu tanggung jawab urang meureun ngajarkeun teh emang tanggung jawab kiai kira. Makana kudunya angkat kiai teh di dinya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu mau di otak-atik moal tah. Geus tong lah antepkeun lah kumaha Allah we geus. Ucapan Ustaz Paul ari teh make KB teh bising boga anak teh ngorang-ngorang keneh 8 anakna. Ayeuna arek nanya bapak-bapak, lamun boga embe anakan wae resep teh. Boga kebo anakan wae resep teh. Boga sapi anakan wae resep teh. Boga pamajikan anakan wae resep teh. Terus salah belah dia henteu. Masyaallah. Makanya ibu-ibu, Ustaz kasih pesan terakhir sama ibu-ibu nih malam ini. Dengarkan, ibu-ibu ngelahirin sakitnya nggak penting, ngelahirin itu sakitnya nggak ada apa-apanya. Nu terpenting ibu-ibu kumaha ngadidik anak. Hade, lantaran nu leuwih nyeri ti ngajuru aya bau naon lamun ibu-ibu disentak ku anak nyeri teh teh. Oh eta nu pangyerina ngajuru mah biasa. Karena sing rajin ngajar huruf. Sing rajin ngadidik anak supaya jadi jalma saleh. Amin ya rabbal. Yang terakhir, akhlak ke Allah, akhlak ke Rasulullah. Yang saya mau saya titip pesan yang terakhir apa? Akhlak kepada keluarga Rasulullah. Hati-hati bapak-bapak. Ustaz, mohon maaf saya mau nanya, maksud akhlak kepada keluarga Rasulullah maksudnya apa sih Ustaz? Oh, jadi maksud akhlak kepada keluarga Rasulullah berawal dari firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Wahai Rasulullah, kamu ucapkanlah kepada segenap umatmu, sampaikan bahwa kamu tidak meminta bayaran atas dakwahmu, kamu hanya berharap agar umatmu mencintai kerabatmu. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, maksudnya kerabat engkau itu siapa ya Rasulullah? Yang kami harus mencintai mereka ya Rasulullah. Nabi menjawab, kerabatku yang harus kalian cintai adalah keturunan dari Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Keturunan dari 4 manusia mulia itulah kerabat Nabi Muhammad SAW. Muncul pertanyaan, Ustaz, kerabat Nabi yang dimaksud tadi sekarang ada nggak? Ada, banyak lagi di kita. Siapa Ustaz? Mereka adalah orang-orang yang biasa dipanggil habaib. Kalau laki-lakinya, syarifah perempuannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di antara cinta kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada Rasulullah, kita harus punya akhlak kepada keluarga Nabi Muhammad.
Kita harus punya kecintaan kepada para habaib dan para syarifah. Bahkan kalau umpama ada orang mengatakan jangan mencintai habaib berlebihan, itu perkataan racun yang dikomentarkan oleh orang-orang munafik. Loh kok bisa Ustaz ngomong begitu? Bu, mohon maaf. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau katakan apa? La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kerabat-kerabat Nabi Muhammad, keturunan-keturunan Nabi Muhammad lebih aku cintai daripada keturunan aku sendiri. Nah kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa mencintai para habaib lebih daripada mencintai anak sendiri, minimal sama ratakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum bisa mencintai para habaib, para syarifah, belum bisa, maka jangan sekali-kali menjadi pembenci para habaib. Kalau ada satu dua para habaib yang jalannya tidak lurus, mereka ada dalam maksiat kepada Allah, jangan sekali-kali membenci habaibnya, tapi bencilah perilaku yang buruknya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Ustaz mau nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak mayoritas di sini bukan habaib. Saya juga bukan habaib. Kita sama-sama bukan para habaib. Nah, kalau kita bukan para habaib, kemudian ada habaib di sana, orang-orang mulia, apakah kita iri kepada mereka? Jangan sekali-kali iri. Ada orang berkata, kok enak ya jadi habaib, harus dihormati sama kita, harus dicintai sama kita, kok kita mah biasa-biasa aja. Wah, Allah ini kayaknya nggak adil. Ngaco sudah, ngaco. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Bapak-bapak, saya, ibu-ibu, kita semua bukan habaib. Kalau ingin derajat kita sama dengan mereka, cukup kita mencintai mereka, kita ikuti dakwah mereka, kebaikan yang datang dari mereka, sambutlah dengan penuh kecintaan, seperti para sahabat menyambut Rasulullah dengan penuh kecintaan. Kira-kira jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jadi kita wajib nggak hormat sama para habaib? Harus nggak cinta sama para habaib? Harus nggak kita mengidolakan habaib? Harus. Semua itu bukan keuntungan buat para habaib, tapi itu keuntungan untuk kita semua. Dan termasuk orang yang harus kita cintai dan berakhlak kita kepada mereka adalah para ulamanya Allah, para kiai, para ajengan, bapak-bapak, Pak, budak di kampung lamun ditanya jangan arek jadi kiai moal gini giapeun ngajawabna. Ini bung apa? Bung kunaon sembung jadi kiai? Tuh aya kiai ki karunya apa? Mendingan kene jadi dokter mendingan kene jadi supir kapal mendingan jadi nahkoda mendingan kunaon kata rembona bagya ari kiai mah henteu. Emang rata-rata di kampung kiai nasibna luar biasa, aya dina ujian ti Gusti Allah. Eta kiainya banyak ngajar ngaji budak laletik alif bata tajim ha qadal darro zai sampai bisa nyambungkeun abata saja ha qada, sampai bisa maca Al-Qur'an tuturutan mimitina amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim, sampai bisa maca Quran teh luhurna dimulai Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, bodoh huruf nepi ka bisa, teu bisa maca nepi ka bisa. Eta barang kiai teh ceuk kiai teh dah wayahna bebeja ka indung maneh tiap bulan teh jang bayar listrik dipaekeun 20.000 ayeuna mah. Biasana 7.000 ayeuna mah 20.000 da listrik teh naik. Budak teh bebeja ka indungna. Pak, Pak Ustad oge cenah ditambihan we listrik teh. Tambihan kumaha teh? Oh cenah 20.000. Astagfirullah bener teh. Bener matre diri kiai teh. Eta kiai minta jang listrik disebut matre.
Ari teu ditaekeun da nu ngerti di kampung mah. Panen jagong ge kirilik we eta mawa jagong ka guru nu jauh. Eta kiai nu deukeut nempokeun, Mang Udin deui anu boga jagong. Mang Udin ieu kiai na teras keur diuk, Mang Udin eta mawa jagong ka mana? Punten cenah kiai bade ka Cigombong. Eta nganterkeun jagong ladang panen ka kiai itu di Cigombong. Ari kiai hareupeun imahna dilewatan. Bener tuh nu kitu. Salah tuh nu kitu. Hati-hati. Suatu hari Mang Udin teh anakna kasurupan. Oh. Jam 2 peuting kasurupan. Ini. Jam 2 peuting kasurupan. Beres jam 2 peuting kasurupan, Pak. Keketrok ka Cigombong apa kanu deukeut? Keketrok ka Cigombong apa kanu deukeut? Keketrok ka deukeut. Assalamualaikum, Kiai. Dibuka pantona, Kiai teh bari lulunguh kenanya. Saya naon Mang Udin? Cenah punten itu putra abdi cenah kasurupan, hahaukan si gameong. Eta Kiai bari leureus teh lulunguh. Oh, eta mah kasurupan cing jagong eta mah Mang Udin. Ari barang beres teh Mang Udin atuh Kiai usan atuh pangtolongankeun. Atuh be ka Cigombong ketrok mah hamil tertuduh keneh tutupan pantol. Ayo sia. Ngeunah teh kitu teh. Duh ketok we punten atuh Kiai, engke mah mawa jagong teh moal ka mana-mana. Arek ka dieu. Cek Kiai teh ari kuring mah lain masalah butuh jagong jeung henteu. Kuring mah nu butuh maneh sing akhlak bener. Guru nu deukeut guru maneh. Guru nu jauh guru maneh. Mulyakeun sakabeh guru. Tah Kiai nu soleh mah. Mana kurang tempo teh? Kasurupan teh. Oh ada anu saroleh mah beda. Mana kasurupan? Ari barang nempot teh. Jadi jagong ieu mah. Wes Kiai mah tenang teh, cuma nyokot tarasi sing kaloba. Tarasi sing kaloba cek landeungeuna. Dilewekeun kana sumuton obat geus alhamdulillah tarasi. Artinya banyak kasus ibu-ibu, bapak-bapak, Kiai hareupeun diantap wae anu luar diwanti-wanti kade ulah gagaba, eta teh salah. Oh salah, hati-hati. Enggak boleh. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pesan saya yang terakhir, hormati para guru, hormati para ulama, hormati para habaib, terutama guru-guru yang di depan mata kita. Demi Allah, saya ngomong begini, tidak ada toel-toelan panitia ustaz, tolong demi Allah enggak ada. Allah yang jadi saksi. Ini adalah kewajiban saya untuk menyampaikan hal ini karena loba jelema deugeuh cinta hormat ka kiai-kiai di luar daratang sakali, tapi kiai hareupeunana henteu dicintai. Kali ini hape eta salah, eta teu bener. Nu dihareupeun mata guru, nu jauh guru, anu deket guru, urang kudu ulah salah kaprah dina mencintai guru. Kira-kira jelas teh? Jadi Mang Udin namun panen jagong ada dibawa ke mana? Ada ka Cigombong, ada ka nu dihareup. Nu dihareup jeung anu dici duanana atuh. Kumaha sih? Kirim insyaallah hirup urang kabeh bakalan berkah. Atuh bapak-bapak puntennya. Abdi emut teh heueuh ya Allah. Geus penting deui ieu teh. Ngan emut hiji perkara ka budak. Budak teh ngaraji arek menang ilmu manfaat kumaha diselehkeun henteu. Budak datang teh siga jalangkung, datang anak saha maneh? Anak Mang Udin, sama Mang Udin deui ya. Anak Mang Udin sia teh siga teh boga bapa, tiap teu kajeun. Da ari kiai di kampung mah ikhlasna. Engas eueuh ngelehkeun deui abdi mah demi Allah nepi ka ayeuna lamun uih ka kampung halaman ka pendak jeung guru-guru ngajar abdi demi Allah abdi cium tangan aya hadiah dipasihat naon untung ikhlas jelema kampung. Anak saha? Anak Mang Udin. Siga bapaan sia jang ngaji. Tapi eta kiai sugan ngusir henteu. Jangan tadi. Boga tuturutan teh jang. Cenah we tuturutan. Dipanggulikeun tuturutan dibere. Eta ikhlasna. Seda kiai na teh meureun keur teu boga, ka bapa maneh wayahna dijakeun 20.000. Eta Mang Udin mah matre eta kiai. Kira-kira bener tuh ngomong gitu. Bapak-bapak tolong dijawab. Sing bener, ari ngajar anak kewajiban saha?
Ajar anak kewajiban saha? Kolotna apa saha? Kunaon dibikin ka kiai? Kunaon diajarkeun ka kiai? Atuh hayu ajarkeun ku sorangan. Ustaz pan teu bisa, abi mah sibuk deui gawe. Heuh sing ngarti. Bapak-bapak teh sararibu gawe neangan duit. Oh, waktu jang ngajar anak, ari kiai sibuk ngajar anak urang. Oh, waktu neangan duit. Berarti kudu kumaha ari kitu? Gara duit cenah. Kudu kumaha ari kitu? Kudu masing-masing menyempurnakan. Makanya bapak-bapak nu boga anak di pesantren, di kiai setempat, didik sehingga bener supaya akhlak mulia Kangjeng Nabi bisa diwariskeun ku anak urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan berkah Maulid Nabi kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, insyaallah dengan harapan kita yang besar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan memberikan akhlak mulia Nabi Muhammad kepada kita sehingga kita berada di barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya kelak akan dikumpulkan dengan kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan para jamaah Maulid Nabi ini yang sangat sederhana saya sampaikan ceramah ini. Kajian yang singkat ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tadi masalah head, ayo kaji lagi di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi pepeling bikin ibu-ibu supaya lebih waspada dalam masalah akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah, akhlak kita dengan ahlu bait Rasulullah, para habaib-habaib yang ada di negeri Indonesia yang kita cintai. Dan yang terakhir ibu-ibu, barusan bapak-bapak ada titip pesan agar ditutup doa. Mungkin para kiai kita sudah istirahat atau mungkin waktu terlalu malam. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Dan saya memohon kepada para jamaah, angkatkan tangan yang ikhlas karena kita berdoa kepada Allah, bukan meminta kepada manusia, bukan meminta kepada makhluk, tapi kita meminta kepada Allah. Dan Allah sangat suka dan gembira apabila melihat hambanya meminta dengan mengangkatkan tangannya kepada Allah, menandakan kita butuhnya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا عند الموت حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا عند الموت حسن الخاتمة وارزقنا حسن العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أكرم الأكرمين. برحمتك يا راحم المساكين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun karena